Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mangunharjo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sutopo SPD selaku Guru Penggerak Angkatan 9, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mangunharjo. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan tiada halangan suatu apapun yang merintanginya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memohon keberkahan dan kelancaran acara pada pagi hari ini, kami mohon Bapak Waki untuk memimpin doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi ta'ala wa lillahi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqabbal biha min hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha min darajat wa tuqarribuna min shaqaya wa khara min hayat wa ba'da al-maut. اللهم لنا ذنوبنا والوالدين والمشايخنا والاستاذنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم سلام في الدين وعافيه الجسد وزياده في البرد الفرس وطول قبل الموت ورحمه عند الموت ومفردا بعد الموت ونفرا الى حساب وفوزا الجنه والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل اولادنا واهلنا وتلامذنا وتلامذتنا واهل الخير وللعبادة والقرآن والعلم والاستقامة ولا تجعل الشر والضيق. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ونعوذ بك من سوءها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang selanjutnya sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepada Ibu Suwarni SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sutopo SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Mangunharjo. Pertama, setelah marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi setengah siang ini kita melaksanakan diseminasi disiplin positif bagi calon guru penggerak untuk Bapak Sutopo. Terima kasih saya sampaikan. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu guru, kami mewakili dari beliau Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian kami sebagai wakil hanya mengucapkan selamat dan berjuang untuk Bapak Sutopo ke depannya akan lebih giat dalam mengikuti calon guru penggerak sampai pada titik kelulusannya. Begitu juga untuk Bapak Ibu guru yang lain, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk segera mengikuti jejak Bapak Sutopo SPD untuk melaksanakan JGP. Kemudian arah ke depannya, mudah-mudahan kurikulum merdeka di SD kita nanti bisa berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan pemerintah. Itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Acara selanjutnya, pemaparan disiplin positif oleh Bapak Sutopo SPD, calon guru penggerak Angkatan 9. Kepada Bapak Sutopo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mangunarjo atau yang mewakili, yang dalam ini diwakili oleh Ibu Suwarni SPD. Yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru SD Negeri Mangunarjo. Yang pagi hari ini kita mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak, yaitu kegiatan saya untuk mengikuti salah satu kegiatan di modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya dan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, di sini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Ya, jadi di kurikulum Merdeka ini tentunya Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar ataupun juga sudah memahami, yang sudah barangkali mengikuti pelatihan di topik PMM itu ya. Insya Allah sudah ada beberapa saya lihat dari rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang sudah menikmati materi ini. Namun karena tugas saya harus melaksanakan diseminasi ini, maka izinkan untuk sebentar saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pelatihan yang saya ikuti. Mohon bersabar dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya begini Bapak Ibu. Jadi kaitan dengan disiplin positif ini sebenarnya kita berrefleksi dengan filosofi pendidikan nasional dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro itu mempunyai pemikiran tentang pendidikan. Nah, ini mohon maaf ya, saya akan pindah ke tempat laptop karena harus ini mohon izin saya sambil duduk Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ada kendala teknis, filenya agak berat mungkin ya. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu. Kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu. Pak, ini saya tayangkan gambar ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham sekali dengan gambar yang ada di layar. Ini gambar apa Pak? Gambar padi dan gambar jagung. Ya, tepat sekali. Hampir sama dari sisi bentuknya, akarnya, daunnya,
bahkan bunganya juga hampir mirip gitu ya. Nah, tapi kedua tanaman ini juga mempunyai perbedaan yang sangat menonjol karena yang satu jenisnya adalah padi dan yang satunya adalah jagung. Nah, Bapak Ibu, ini ada lingkaran yang penuh dengan warna, ya, penuh dengan warna. Warna-warna ini ada di dalam warna-warna yang di dalam lingkaran itu angka, mungkin tulisan, mungkin Bapak Ibu pernah menemui tulisan seperti ini. Namanya huruf apa, Bu? Ya, ini namanya gambar huruf tokek gitu ya. Istilahnya huruf tokek ya. Ini untuk tes mata yang untuk ngetes buta warna itu. Jadi kalau buta warna itu tidak bisa membedakan warna yang ada di dalamnya. Jadi di dalam warna-warna itu ada namanya warna yang kelihatan semua yang menonjol, yang di situ ada ciri khas dari masing-masing lingkaran itu. Coba yang dari paling sebelah kiri itu warna apa? Warna hijau, dan ada angka yang ada di dalamnya. Angka 2 Bapak ya, Bu. Ya. Yang di tengah angka 12. Yang paling kanan 96. Baik, jadi ini insya Allah semua tidak mengalami buta warna ya. Karena sudah bisa membedakan itu. Nah, warna-warna ini nanti akan Bapak Ibu rasakan nanti ketika jenengan apa sih tugas sebagai guru gitu. Selanjutnya adalah, jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, kemudian ada istilah tentang pengajaran. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran ini ngajari gitu ya. Jadi bagian daripada pendidikan. Di mana pengajaran merupakan proses. Jadi pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup baik lahir maupun batin. Selanjutnya tentang pendidikan. Nah, pendidikan yaitu memberikan tuntunan terhadap anak agar tumbuh dan berkembang, kodrat yang dimilikinya agar mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik secara individu maupun secara sosial atau anggota masyarakat. Jadi di sini pendidikan itu sifatnya adalah menuntun, karena pendidikan itu memberikan tuntunan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tadi Bapak Ibu melihat ada tanaman jagung dan padi itu sangat berbeda sekali, walaupun kelihatan sama. Ya. Kemudian tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Artinya begini, semua anak itu diciptakan terlahir, kalau dulu teorinya terlahir dalam keadaan suci, putih, bersih gitu ya. Tetapi teori itu ternyata setelah diteliti banyak yang mematahkan. Sebenarnya ya, ini menurut penelitian terbaru bahwa anak itu terlahir sudah memiliki kodrat masing-masing, sudah memiliki bawaan bayi istilahnya gitu ya.
gawat bayi mungkin seperti itu. Jadi sudah memiliki kodrat. Nah, tugas kita adalah menebalkan kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang tidak baik ditahan, kodrat yang baik itu diangkat atau ditumbuhkan. Seperti halnya ketika kita menanam padi atau menanam jagung di kebun atau di sawah, yang tumbuh tidak hanya padi atau jagung, ada rumput, ada gulma yang mengiringinya. Nah, tugas petani, nah, di sini akan disebutkan ya. Jadi tugas guru itu sama dengan tugas petani, yaitu menebalkan atau memperjelas sifat-sifat anak yang baik agar berkembang sesuai kodratnya. Begitu. Nah, diibaratkan peran pendidik seorang petani atau tukang kebun, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi analoginya kita itu sama seperti Pak Tani yang sedang menanam padi atau menanam jagung atau tumbuhan lainnya. Nah, tugas kita adalah hanya memperjelaskan sifat yang ada pada anak secara kodratnya. Jadi anak itu sudah dibawakan dari alam kandungan itu, sifat kodratnya sudah ada. Nah, untuk mempelajari ini sebenarnya panjang sekali ceritanya, alurnya panjang sekali. Namun mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan di sini secara panjang lebar, namun hanya poin-poinnya. Jadi kita menyadari ya sekarang tugas kita bukan mengisi kertas yang putih, bukan menulisi atau menggambar atau apapun pada pribadi anak, tapi kita menebalkan sifat-sifat yang baik pada anak, kemudian menutup sifat-sifat yang tidak baik pada anak, atau potensi yang baik pada anak kita gali, kita munculkan sehingga dia kelihatan seperti huruf tokek tadi ya, kelihatan samar-samar, hampir rata begitu, tapi ketika jelas ini angka 9, ya itu yang ditebalkan. Karena masing-masing anak secara kodrat itu mempunyai bawaan kodrat masing-masing. Jadi nanti tugas kita seperti itu kalau diibaratkan ya. Nah, selanjutnya untuk topik budaya positif ini nanti akan kita bahas ada 6 topik ya. Ada 6 subtopik nanti. Yang pertama adalah teori kontrol, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat restitusi atau dan posisi kontrol, yang keempat 5 keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, untuk masuki subtopik pertama tentang teori kontrol. Nah, ini saya akan adakan simulasi ini Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan mengerjai penjenengan ini, tapi nanti untuk membuka wawasan atau pemikiran kita bahwa sebenarnya kontrol yang kita berikan kepada anak itu terbukti bisa dilakukan atau tidak. Minta tolong Bu Rida, jenengan kagungan ATM Bu? Ada ATM ya? Ada ATM ya. Bu minta tolong Bu. Ini ditulis PIN-nya ATM penjenengan, ditulis PIN. Mohon Bu Eni jangan melihat ya, ya. Oke. Jangan lihat. Ini sifatnya rahasia kan, yang jelas PIN ATM itu rahasia. Disimpan, ya, dilipat, disimpan. Jenengan mas tahu ATM sekarang? Ada di sini atau di belakang? Ya. Coba mohon diambilkan. Ya. Jadi sesuatu itu akan bisa kita kontrol atau tidak itu dibuktikan dengan hal-hal semacam ini contohnya. Oke, kita tunggu sebentar ya untuk Bu Rida mengambil ATM-nya. Kemudian tadi sudah menulis PIN ATM-nya.
mohon izin mendengarkan musik pelan-pelan. Diizinkan ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Ya. Terima kasih. Komitnya dibuka aja, disimpan. Ya. Yang pakai ini. Ya, jadi begini. Ini adalah ATM-nya Bu Wijaya, Pak Wawan. Saya minta tolong berdiri, Pak. Ya, minta tolong Wawan ya, mohon maaf. Ini ATM-nya Bu Wijaya. Ini sementara saya pinjam ya. Saya pinjam sehari semalam ya Bu ya. Saya pinjam sehari semalam, boleh ya? Mohon mari, Pak Wawan. Minta tolong, ini jenengan kuras uangnya. Silakan minta ke Bu Rida pinnya, nggak apa-apa. Terserah mau dijawab halus boleh, mau dijawab dengan paksaan silakan. Saya izinkan ini. Nanti yang saya bertanggung jawab. Monggo, silakan Pak Wawan. Minta pin yang ditulis tadi. Dirayu Pak, dirayu. Nah silakan, boleh tak? Gimana Pak? Nggak berhasil ya? Nggak berhasil. Kalau tidak berhasil dengan cara yang baik-baik, mungkin jenengan bisa dengan paksaan Pak. Silakan. Nanti saya bertanggung jawab. Silakan. Ya silakan. Pokoknya bagaimana caranya pin tadi didapatkan, kemudian nanti ambil aja Pak. Baik. Gimana? Oke, baik. Minta apa? Oke. Doanya habis Baik, oke. Sudah ya? Cukup? Oke, terima kasih. Pak Wawan, silakan duduk kembali. Ternyata Pak Wawan tidak bisa mengontrol Bu Rida. Terbukti ya? Apa sebabnya? Ya karena Bu Rida punya hak untuk mengontrol dirinya kan? Iya. Dia ada, Bu Rida tidak bisa dikontrol Pak Wawan dengan cara yang halus juga tidak bisa. Dengan paksaan apalagi pasti tidak bisa. Karena hakikatnya kontrol itu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Gitu ya Pak ya? Nah, ini teori kontrol yang diteliti oleh William Glasser. Jadi ilusi tentang kontrolnya kita terhadap anak-anak itu. Kalau kita dengan orang lain juga bisa. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi bahwa guru itu bisa perintah murid sakarepe dhewe. Ilusi. Jadi tidak mungkin murid itu kita kontrol sepenuhnya oleh guru. Tidak bisa. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih atau tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi kalaupun ada murid yang mau dikontrol oleh guru itu ternyata ya karena mengizinkan ya. Kalaupun tadi saya begini ya, kalau saya Bu Rida, mohon maaf ya Bu, ATM-nya tak pinjen sak pine. Ya saya mohon banget ini untuk kebutuhan yang sangat mendadak ya Bu. Ini sini pinten toh Bu? Oh, tapi 1 juta Bu, saya butuh 1 juta kayak jenengan timbang repot kula nyuwun pine niki ya. Menyuwun pine nggih kula pendeta piyambak. Asal nggih Bu nggih. Asal nggih Bu nggih. Asal nggih. Kalaupun Bu Rida mengizinkan itu kan karena kontrolnya diizinkan oleh Bu Rida. Jadi murid-murid kita itu seperti itu. Ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya ilusi karena dia mempunyai keinginan kontrol terhadap perilakunya murid-murid itu ternyata.
Jadi begitu. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya karena tidak ada pilihan lagi. Anak-anak, silakan buka buku halaman sekian, tulis. Nah, itu. Karena tidak ada pilihan lagi. Anak-anak silakan gambar, tidak ada pilihan lagi. Anak-anak silakan rangkum. Itu karena tidak ada pilihan. Dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh bu guru atau pak guru begitu. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin begini, ada pernyataan dari Pak Guru ini. Nak, kamu belajar sungguh-sungguh ya, agar kamu jadi pintar. Kira-kira bagaimana murid yang mendengar itu? Itu ilusi, penguatan positif. Ya, pinter ya, belajar sing wajib pinter pokoknya. Itu ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid tersebut untuk menjadi pintar. Pada hakikatnya karena murid itu sendiri yang mengontrol dirinya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya gimana? Jadi ketika anak-anak itu yang berbuat salah, itu kita kritik atau kita membuat mereka merasa bersalah, itu akan menguatkan karakternya. Ben dadi apik gitu maksudnya. Kowe iki nggo aja nakal ben dadi cah sing saleh. Ya Allah, kamu kok gerak terus seperti Kasim ya? Coba diam supaya kamu belajarnya tenang. Itu ilusi bahwa kita itu sedang mengontrol, menyuruh dia untuk bisa diam. Nah, itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, contoh, ada anak-anak yang sedang berantem, kemudian kita sebagai orang dewasa atau guru ya, kalian berantem terus ya, sudah sekarang saling memaafkan, gitu ya. Biasanya begitu memang. Nah, iya bisa begitu. Dan apakah itu sudah bisa mengontrol mereka bahwa mereka saling bermaafan? Ternyata tidak, ternyata belum. Nah, inilah yang dimaksud ilusi teori kontrol yang kita lakukan selama ini ya Bapak Ibu Guru. Ini kita harus menyadari dengan paradigma kita atau pemikiran persepsi kita terhadap kontrol terhadap orang lain atau murid. Selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kan? Kalau Senin pakai sepatu hitam, ada anak yang pakai sepatu tidak berwarna hitam, mungkin ada yang merah atau mungkin ada putihnya, itu kita anggap tidak disiplin kan? Nah, kemudian hal-hal seperti itu yang membuat kita itu memaknai disiplin itu akhirnya menjadi ketidaknyamanan. Gitu. Ketidaknyamanan karena aturan. Contoh lagi, ketika kita berkendara motor atau sepeda motor ya, kita menggunakan helm itu takut dengan Pak Polisi ditilang atau takut kalau kita nanti jatuh kepala kita terbentur dengan aspal. Nah, jadi kita terlihat disiplin menggunakan helm itu karena takut ditilang. Seperti itu. Nah, jadi pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang.
kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau yang disebut virtus yang universal. Jadi yang dimaksud disiplin itu menurut pemikiran Dewan dan pakar psikologi Diana Gosen itu kesadaran. Jadi perilaku kesadaran diri, bentuk kontrol pada diri untuk melakukan hal itu karena hal-hal yang kita yakini itu sebagai nilai-nilai atau prinsip yang mulia, ya, sebagai nilai atau prinsip yang kita namakan adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan teori tadi itu yang menebalkan itu, anak-anak itu sudah punya kebaikan-kebaikan dalam hatinya itu. Tinggal kita bagaimana cara untuk menebalkannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari makna disiplin. Jadi kemampuan memerintah diri sendiri atau mengontrol dan menguasai diri untuk mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi seperti itu. Jadi disiplin itu yang betul adalah kemampuan memerintah atau mengontrol diri atau menguasai diri, ya, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan tidak ada perintah dari orang lain karena sudah diakui bahwa nilai yang dilakukan itu baik dan kita mengakui bahwa itu harus dilakukan. Seperti halnya kita memakai helm itu bukan karena Pak Polisi menilang, tetapi untuk keselamatan. Bukan karena kita membuang sampah di lantai atau halaman itu karena ada peraturan buanglah sampah atau dilarang membuang sampah sembarangan, bukan karena itu, tetapi menyadari bahwa masing-masing orang itu ada nilai kebajikan, yaitu jika sampah dibuang sembarangan maka satu, mengganggu keindahan, kotor, kemudian akan kalau numpuk banyak yang menjadi menyumbat selokan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, jadi disiplin yang dimaksud di sini disiplin positif adalah kesadaran, bukan takut atau patuh kepada aturan. Jadi nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang disepakati oleh bangsa kita adalah profil pelajar Pancasila. Itu sudah digodok, sudah dirangkum nilai kebajikan yang tentunya sudah sangat cocok sekali dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa kita. Untuk itu tugas kita adalah menyiapkan, atau kita sendiri pun juga harus seperti itu, mempunyai perilaku yang sesuai dengan profil Pancasila. Kalau murid ya profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada 6. Mestinya hafal. Kalau sambil nyanyi mungkin lebih hafal lagi ya. Mungkin Bu Eri bisa memimpin tepuk pelajar Pancasila. Ya, bisa Ibu ya? Monggo kita breaking dulu supaya tidak mengantuk ini. Tidak apa-apa, kita latihan untuk percaya diri di depan orang lain. Kalau di anak-anak sudah barang tentu ini ya. Monggo. Ayo kita nyanyikan profil pelajar Pancasila dengan tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita kawal ya untuk dikembangkan di pribadi-pribadi bangsa, generasi penerus bangsa kita nanti, insyaallah ya. Lanjutnya adalah subtopik motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian,
mungkin Bapak Ibu pernah mendapati suatu hari Pak Kepala Sekolah atau Bapak Pengawas kita memerintahkan kepada kita atau menugaskan kepada kita jam 2 untuk mengikuti Zoom. Pernah ya kalau Ibu jam 2 atau jam 3 gitu ya. Itu kan sudah di luar jam dinas ya, di luar jam kerja. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana perasaannya? Melaksanakan ya? Tetap melaksanakan. Karena merasa ya ini diperintah dari atasan. Begitu. Tapi sebenarnya jenengan termotivasi tidak untuk mengikuti itu? Rata-rata tidak, karena diperintah. Ya kan? Nah, ini dalam teori motivasi perilaku. Yang pertama, jika kita menghindari hukuman itu, kita takut ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah itu kita mempunyai motivasi dari eksternal. Jadi yang memotivasi kita untuk mengikuti Zoom tadi adalah motivasi karena takut dihukum atau ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Begitu ya Bapak Ibu, sepakat ya? Iya. Bahkan nanti juga ke murid itu juga demikian sebenarnya, sama. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan. Jadi boleh atau barangkali ya itu ketika kita ditugaskan itu atau melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan penghargaan atau upah gitu ya. Nah ini karena mendapatkan upah atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal, bukan dari dalam diri kita. Kalau kita melaksanakan motivasinya eksternal, ikhlas atau tidak ikhlas? Ya, setengah ikhlas ya. Iya, sudah pasti. Bahkan tidak ikhlas bahkan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jika kita itu menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita yakini, seperti menggunakan helm. Oh, saya sadar bahwa itu penting untuk saya pakai ketika berkendara. Atau mungkin, oh iya, PMM ini penting. Seharusnya saya segera mempelajari, harus memahami. Tidak hanya sekedar sertifikat. Nah, ini jika muncul dari dalam diri kita, maka ini bisa dimasukkan dalam kategori motivasi internal. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah bisa memahami. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan internal. Kalau motivasi eksternal itu karena menghindari hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan. Nah, jika motivasi itu berasal dari pribadi atau dari lubuk hati yang paling dalam, sadar untuk melakukan itu, makanya atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini, motivasi itu adalah motivasi internal. Oke, bisa dikaitkan lah nanti dengan apa yang panjenengan lakukan selama ini kepada anak-anak kita. Gitu. Selanjutnya. Tentang ingin mendapatkan penghargaan itu apa maksudnya? Ya karena motivasi eksternal, maka memberikan penghargaan sebaiknya bersifat pribadi, bukan di depan orang lain. Jadi selama ini kita itu kan memberi hadiah nih Bapak Ibu kepada ranking 1, 2, dan 3. Kita berikan di depan kelas. Nah, itu ternyata menurut teori yang kita pelajari ini menghukum. Sifatnya itu menghukum kepada siapa? Kepada anak-anak yang tidak mendapatkan. Wah, aku oleh. Wah, aku kira iso ya, begitu. Menghukum. Jadi kita hanya memperhatikan yang baik saja menurut ukuran kemampuan mereka. Tapi yang sebenarnya baik tidak kita hargai. Jadi Bapak Ibu, jika kita memberikan penghargaan tetap boleh,
Tapi dengan catatan ini memberikan pergerakan sebaiknya bersifat pribadi, bukan di depan teman-teman. Jadi dipanggil, kamu sudah bagus, kamu saya kasih penghargaan. Ya. Tidak di depannya teman-temannya. Kalau depan teman-temannya itu pasti menghukum namanya, menghukum yang lain. Karena yang lain tidak dapat. Selanjutnya, hadiah akan bersifat menghukum. Nah, ini tadi ya, tidak mendapatkan penghargaan. Nah, jadi motivasi ini menjadi kunci minat siswa untuk belajar. Sebenarnya anak-anak itu sudah tumbuh menjadi jago, tapi ketika Pak Petani itu tidak paham bahwa itu jago, maka dia ngelepi jago seperti halnya padi, bacekan. Apa yang terjadi? Bacekan ya mati. Harusnya jagung ya nyemak itu teles itu ya, ditelepi banyu, ya, ditelepi air, akhirnya mati. Jadi kita sebenarnya melayani semua kebutuhan anak-anak sesuai dengan kodratnya. Tidak hanya yang pinter saja, tapi semua sebenarnya pinter, cuma dia punya pinter di bidangnya. Karena nanti akan tumbuh mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat sebenarnya. Terbukti ya, kalau kita sebagai guru kan sudah lama ya, kita melihat anak-anak yang biasa-biasa saja itu ketika sudah lulus kuliah itu mereka malah jadi jos, bagus, sukses gitu ya. Nah, kadang-kadang ada anak yang memang pintar itu tapi ya biasa-biasa saja, malah ngernet gitu ya. Itu ya karena memang kalau dikaitkan dengan teori ini, kita tidak boleh membedakan antara anak yang memang punya kecerdasan yang bagus dan kurang bagus. Semuanya insya Allah bagus, cuma prosesnya aja yang belum kesana. Ya. Kita wajib untuk menebarkan pelan-pelan. Ya. Jadi semua berhak mendapatkan penghargaan, Bapak Ibu. Semua berhak mendapatkan penghargaan, siapapun. Jadi penghargaan juga sebaiknya diberikan secara pribadi, ya. Nah, supaya tidak merasa sombong juga. Kalau yang dapat kan pasti merasa sombong. Aku lagi siji, opo ini 10. Nah, itu kan jadi tidak baik seperti itu artinya. Kita lanjutkan ya. Untuk topik restitusi posisi kontrol. Jadi hukuman dan penghargaan. Ini ada kasus Bapak Ibu yang mungkin bisa Bapak Ibu cermati ini ya. Suatu hari ada suasana kelas ini ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya karena tidak menguasai tadi ya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno namanya, menanyakan pertanyaan kepada Iva, dan Iva menjadi gugup karena ya memang Iva tidak menguasai matematika. Kemudian dia bermain menggambar di bukunya. Kemudian Pak Seno itu bocah menggambar ikonane gitu ya. Akhirnya Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Terbayang gitu ya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Jadi begini Pak. Nah, di depan kemudian disuruh ke depan, sudah tergagap kemudian ke depan terus menunjuk hidungnya seperti ini. Di depan kelas, di depan teman-temannya, sementara teman-temannya menertawakannya. Nah, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, terbayang begitu ya suasana kelas yang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ya dulu zaman dulu ada, bahkan zaman dulu itu kalau tidak memperhatikan gurunya penggosok papan tulis kapur itu sampai melayang ke meja murid ya, karena tidak perhatikan. Ada yang
pakai penggaris kemudian digebrok di meja gitu ya. Terjadi ya dulu ya. Dulu seperti itu. Nah, dari kisah tadi mohon untuk bantuan menjawabnya. Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak, jawabannya tidak. Kemudian, apakah tindakan Pak Seno sebuah hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman? Ya, hukuman ya. Jadi ada istilah hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu ya rata-rata ketika kita melanggar peraturan dihukum. Nah, itu orang yang ngopo-opo, orang yang peraturan moro-moro ngarep menunjuk hidungnya diguyu kancane. Hukuman piye ya? Kalau konsekuensi bukan, itu termasuk menghukum gitu ya. Mengapa? Ya karena Pak Seno tidak tidak berupaya untuk menjerakan si Iva atau minta perhatian Iva untuk kembali belajar, tetapi malah tadi itu ya membuat malu si Iva. Jadi ini begini, ketika Pak Seno tadi membuat hukuman kepada anak, itu artinya Pak Seno itu sudah gagal dalam memberikan identitas atau identitas gagal istilahnya. Nah, di sini ada tabel ini Bapak Ibu ya. Jadi identitas itu ada dua, identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman. Kemudian identitas yang sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini mengacu pada kedisiplinan memang. Contoh, umpama ada peraturan kelas, jika anak tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan Pak Guru, maka akan dihukum di depan kelas. Itu tata tertib, mama ada begitu ya. Itu ketika Pak Seno menanyakan pada Iva, kamu baca ya peraturannya kelas, baca Pak, apa? Jika tidak mengikuti pelajaran Pak Guru, maka dihukum berdiri di depan kelas. Nah sudah, kamu sekarang bagaimana? Berdiri di depan kelas Pak? Ya akhirnya berdiri di depan kelas. Kalau Pak Seno melakukan itu, maka ini bisa disebut konsekuensi. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi seperti itu. Nah, untuk restitusi itu merupakan pilihan. Kalau restitusi tidak seperti itu, nanti akan kita praktekkan ya, ada saya contohnya nanti. Jadi Pak Seno itu melakukan hukuman berarti mengidentitaskan anak itu gagal. Identitasnya anak itu tidak tahu saya itu berapa gitu ya, salah, dihukum hukumannya kok beda dengan apa yang mungkin ditulis, kalau ada ditulis. Kalau konsekuensi apa hubungannya dengan saya menggambar? Tidak ada hubungannya. Dan apalagi restitusi. Nah, untuk hukuman itu nanti efeknya adalah negatif. Ini Pak. Jadi negatif, untuk konsekuensi itu netral. Jadi kalau konsekuensi tidak ada pengaruh apa-apa. Kalau anak-anak melakukan konsekuensi itu menurut penelitian ini tidak pengaruh. Tapi ketika direstitusi maka dia akan menjadi positif. Dia akan kuat karakternya, bertanggung jawab dan karakternya menjadi lebih baik karena dia direstitusi, tahu identitasnya salah, kemudian apa yang harus dilakukan, terus harus bagaimana. Nah ini yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu paksaan, kalau netral konsekuensi itu netral, stimulus respon, kemudian jika restitusi itu dampaknya positif dan mempunyai teori kontrol. Nah ini maksudnya begitu. Tidak usah dibaca semuanya, nanti jika Bapak Ibu menghendaki filenya bisa atau mau dibaca, tapi banyak kemang kalau baca itu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini sekarang kita coba untuk berlatih mengidentifikasi apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya kalau sudah ada kesepakatan konsekuensi, kalau belum ada ya hukuman. Oh gitu ya. Jadi kalau ada aturan ini bisa dimasukkan konsekuensi. Kalau tidak, tapi apakah ada kira-kira ya yang terlambat menulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali, peraturan kelas itu tidak ada. Jadi ini sifatnya hukuman. Ya, jadi hukuman itu sudah bisa dirasakan kayak gitu. Cenderung kita tuh ngontrol dengan selera kita itu. Kita merasa bisa mengontrol dia dengan mengubah supaya tidak terlambat dengan selera kita. Ya tidak akan berubah kalau kita menghukum, pasti negatif bahkan. Gitu ya. Bahkan malah sisuk gak berfungsi. Lanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Karena ini yang sangat tahu Pak guru olahraga biasanya ini. Pribadi Pak Ari. Hukuman atau konsekuensi? Ketika sudah ada jam pelajaran di lapangan, kemudian ada salah satu anak yang terlambat menyusul di lapangan. Kemudian Pak Hari memberikan ini tindakan pada anak itu untuk lari 2 kali putar lapangan. Ya, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, okay. Karena rata-rata guru olahraga itu memberikan tindakan itu agak disiplin memang. Jadi termasuk konsekuensi. Kemarin yang kita bahas dengan teman-teman itu juga sempat berbeda pandangan. Ternyata Pak guru olahraga itu membuat aturan ini sudah disepakati oleh anak-anak. Jadi ini termasuk konsekuensi. Gitu. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ada anak yang buat ipek dan kamu buat ipek. Terus gini, kamu bersihkan ya. Konsekuensi atau hukuman untuk membersihkan? Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Pinter. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya. Hukuman di kawan ya. Jadi kita tidak akan bisa mengubah murid sedikit pun dengan cara hukuman ternyata itu. Saya ingin tinggal namanya hukuman. Kita buat melangkah ke konsekuensi dan restitusi nanti akhirnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi apa? Oh tadi sambungannya ini. Nah, sambungannya sama. Jadi hukuman itu dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kalau dihukum pasti seperti itu. Kalau dia mendapatkan konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian penahanan, merasa tertahan. Jika kita restitusi dengan metode restitusi dari kesalahan itu, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Dan nanti bisa ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas kita harus bisa membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi agar kita bisa memberikan identitas yang benar kepada anak, sehingga identitas kita itu identitas gagal atau identitas sukses. Ya, selanjutnya pernyataan posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Guru yang mengatakan seperti ini kalau pernyataan posisi kontrol itu
guru sebagai orang yang membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan? Guru. Guru sebagai apa? Penghukum. Jadi kalau ada kata-kata kamu tidak becus kayak gini aja, itu sudah menghukum ternyata. Nah, ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Saya takut nanti kamu nggak kasihan Pak Guru nanti dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah. Ini posisi guru sebagai apa? Sebagai teman, gitu ya. Ayo bocah, kayak kono anu ya, ayo. Gitu ya. Itu posisi sebagai teman. Kemudian ada lagi pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Pemantau itu ya pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini menghukum. Jadi posisi kontrol guru itu sebenarnya dibedakan menjadi 5, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, posisi kontrol membuat orang bersalah, menghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling bisa kita rasakan pengaruhnya untuk mengubah perilaku murid adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana cara kita melakukan manajer nanti di materi apa? Restitusi. Restitusi nanti di belakang ya. Kemudian ini subtopik keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah yang kurikulum merdeka sudah membuat keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Bu Susi sudah, Bu Eli sudah, Bu Asti sudah ada keyakinan kelas? Sudah ya. Nah, mungkin yang belum ini nanti mohon untuk melirik dulu kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ini. Jadi keyakinan kelas itu seperti hanya peraturan, tetapi prosesnya berbeda. Kalau peraturan itu, peraturan kelas itu siapa yang membuat? Guru. Tata tertib kelas ada ya, di kelas masing-masing masih ada itu. Yang di kelas kurikulum 13 dipasang itu masih luas, tapi kalau di kurikulum merdeka itu sudah monggo dicopot, diganti dengan apa? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, untuk melatih pemahaman kita jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendara kendaraan bermotor atau roda 2? Ya, tadi kan ada yang takut kena tilang. Jadi kalau takut kena tilang berarti motivasi eksternal. Yang benar adalah untuk keselamatan. Ya. Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari, setiap saat? Untuk apa? Untuk kesehatan, bukan karena virus corona. Sebenarnya atau mungkin dicekel Satpol PP gitu ya, di razia Satpol PP yang tidak pakai masker kemudian disuruh apa nyanyi Indonesia Raya apa ini ya, dulu pernah ya. Nah, itu karena ada virus ya harus menggunakan masker dengan kesadaran. Jadi keyakinan kita itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi artinya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi semua orang mengakui agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kalau memang ini sebagai nilai kebajikan, mengakui ini adalah nilai kebajikan dan akan dilakukan dengan kesadaran, tanpa paksaan dan tanpa ada motivasi eksternal. Yang jelas harus dari internal kalau melakukan itu. Nah,
Untuk proses membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, ini ada dua teori, yaitu dengan format T dan format Y. Nanti bisa disusun anak diajak membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan format T seperti ini. Jadi membuat T itu ya, ini bentuk tabel. Kemudian T aja. T yang jika nilai kebajikan itu adalah hormat. Nilai kebajikan hormat itu, maka kita harus mengidentifikasi. Anak-anak kita ajak, kalau hormat itu bagaimana? Anak-anak menulis tampak seperti datang tepat waktu, menghormati kalau datang tepat waktu, menghormati dirinya sendiri. Itu karena dia kalau terlambat kan nggak enak, jadi menghormati dirinya sendiri. Datang tepat waktu, hormat terhadap dirinya sendiri. Menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau hormat itu indikasinya seperti ini, maksudnya begitu. Yang tidak hormat itu bagaimana? Sering terlambat, tidak menghormati dirinya, tidak menghormati guru, tidak menghormati tata aturan sekolah, jam 7 masuk, ya. Tak acuh kepada teman dan guru, itu tidak hormat. Kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini. Jadi kenapa harus hormat? Hormat itu kayak apa? Itu harus tahu anak-anak. Ya, nanti bisa diajak anak-anak kelasnya untuk menggali keyakinan kelas dengan cara metode T. Ya, ini sebenarnya T yang di atas, nilainya di atas, hormat, yang di sebelah kiri tampak seperti indikatornya, dan indikator yang tidak, yang bertentangan dengan hormat. Kemudian metode J. Kalau Y itu seperti ini. Di atas terdengar, di sebelah kiri terlihat, di sebelah kanan berperilaku. Jika terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Kalau ada orang yang berbicara seperti itu, maka yang terlihat harusnya apa? Jika ada orang yang yuk saya bantu, itu apanya? Empati terhadap perasaan orang lain. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Jadi memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ini nanti kesimpulan. Ini untuk siswa SMK, SMA ini ya. Jadi yang sudah bisa mendalami lebih jauh tentang nilai-nilai yang agak tinggi gitu ya. Kalau yang kita pakai T aja ini. Ini masih banyak contoh-contohnya. Saya sajikan ya. Jadi seperti ini. Jadi 5 posisi kontrol tadi rangkumannya ini Bapak Ibu. Ini yang sebelah kiri ya. Jadi motivasi guru berbuat, identitas gagalnya adalah menghukum karena perilaku kontrol negatif. Kemudian membuat, kalau menghukum kan ini tadi ya, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, penyindir, nah itu menghukum. Kalau membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam gitu ya. Itu kalau kita posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, posisi kita membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu kok? Kenapa melakukan itu? Apa yang harus kamu lakukan nanti? Ya, ini manajer. Jadi motivasi. Kemudian bisa dipahami bahwa yang memunculkan motivasi intrinsik atau internal itu adalah kontrol diri. Manajer yang bisa kita lakukan. Kita pasti bisa itu melakukan itu, pasti bisa karena sudah dalam teori ini sudah dari penelitian gitu ya. Lanjutkan ya, Ibu. Nah, yang terakhir adalah
restitusi. Nah, restitusi ini adalah jawaban dari jika dana kita bermasalah. Ya, segitiga ini diawali dari bawah, Bapak Ibu. Ini tahapan untuk merestitusi anak yang bermasalah. Jika ada anak yang bermasalah, gitu ya. Ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa saya tunjukkan di. Nah, saya tunjukkan di. Ini demonstrasi, bekas demonstrasi kontekstual saya dalam materi disiplin positif. Jadi segitiga restitusi adalah teori riset yang berdasarkan teori kontrol William Glasser. Yang menciptakan kondisi siswa untuk. Nah, langkah-langkahnya adalah tiga langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, yang pertama kita bahas dulu. Pada langkah ini adalah menggali identitas kesalahan anak berdasarkan tindakan yang dia lakukan. Ya. Tujuannya adalah berdasarkan kesalahan yang dilakukan adalah sebagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian validasi, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus bisa validasi. Tujuannya adalah berdasarkan prinsip perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Untuk itu, ya tujuannya ini ya. Untuk yang terakhir tadi, jadi ada tiga, menstabilkan. Ini videonya, silahkan disimak. Ini kemarin etok-etokan tapi tenanan ini ternyata. Saya coba betul. Yang pertama ini menstabilkan identitas dengan pertanyaan. Langkah kedua, ketika kamu membawa buku ini akan supaya kamu tidak kamu sampai kamu mau sampai ini tidak. Dari kelakuan yang membuat gaduh dan punya bakat yang setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Nah itu kan, dia bisa mengutarakan sendiri solusinya itu dari anak sendiri. Saya tidak meminta untuk mengucapkan itu, tapi dia mengucapkannya sendiri. Ini kasusnya. Yang kedua, saya temukan antara Bagas dan Bella.
kedua adalah validasi tindakan yang salah. Punya bilang punya kakak. Oh, sekarang saya tanya Bella, kenapa kamu bisa punya kakak? Oh, kamu bisa. Nah, jadi soalnya kamu belum tahu, karena tanya banyak mesti. Banyak tapi itu enggak sesuai ini Pak. Jadi kamu niatnya bisa saja ya. Saya mau tanya, apakah ada saran mungkin untuk yang kamu lakukan supaya tidak dilakukan? Sebenarnya saya menganggap ibu saya bukan ibu. Kalau karena mungkin ada cara lain mungkin supaya Bella tidak ngamuk sampai nyampe punya kakak. Oh, iya. Jadi tidak terjadi insiden yang saya telah membalas Bella punya kakak dengan Isa, kemudian kakak membalas dengan gambaran-gambaran yang dan kemudian Bella mau karena gambarnya terlalu gitu ya. Nah, sampai akhirnya Bella mau menggambar karena memang tadi benar ya, Bella itu punya di gambar yang personal ya. Nah, kalau itu apa yang kalian langgar dari kesepakatan? Kalau bilang apa yang melanggar? Yang sama tidak mengganggu teman dan saling memiliki Jadi anak-anak itu sudah walaupun tidak pernah membaca peraturan ini merasa itu mengganggu orang lain, menghormati orang lain itu nilai kebajikan. Ini alami ya Bapak Ibu. Saya ajak untuk berdialog dan saya syuting langsung. Kalau seperti itu, ya, kamu ini jadi seperti apa? Nah, menjadi kejadian terjadi dan tidak mengganggu satu sama lain. Bertanggung jawab terhadap orang lain. Ini kan nilai kebajikan. Dia ngomong sendiri. apa ya? Nah, minta maaf. Akhirnya dia meminta maaf. Saya tidak sudah minta maaf, tidak begitu. Mereka mengakui kesalahan masing-masing. Akhirnya dengan kesadaran saling bermaafan, gitu ya, damai. Jadi pendekatan segitiga restitusi itu yang dilakukan guru dalam menangani kasus pengasuhan daripada murid menjadi solusi yang efektif. Guru dalam ini posisikan diri sebagai manajer dengan menggunakan panduan pertanyaan kepada murid sesuai langkah segitiga restitusi, sehingga guru tidak kelelahan mencari solusi penyelesaian masalahnya. Karena pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dijawab oleh murid merupakan solusi permasalahan yang agar murid menjadi bertanggung jawab, mandiri dan percaya diri. Dia tidak merasa bersalah berlebihan karena disalah-salahkan. Dia akan mengakui kesalahannya sendiri dan mencari solusi dari permasalahannya. Ya. Ya. Oh maaf, jadi begitu. Masih ada ini. Ya, kita ya. Segitiga restitusi yang Bapak Ibu pahami mungkin sudah bisa dinikmati. Topiknya itu merupakan teori kontrol dari William Glasser. Nah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah kok, ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu. Nah, itu distabilkan. Identitasnya distabilkan bahwa dia itu
memang juga bersalah, gitu, mengakui kesalahan. Rata-rata kalau kita langsung tunjuk, ayo kamu nyapa lo ngaplok anu, kowe iki cengkring gitu ya. Namanya. Itu tidak restitusi, langsung menghukum namanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi begini pertanyaannya di segitiga restitusi. Di sini. Nah, ini. Validasi tindakan yang salah itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Kamu tuh pinginnya apa sih? Iseng aja pak, begitu ya Bella ya. Iseng aja pak, pengen seneng-seneng ya. Tapi kamu apakah tidak ada cara lain untuk iseng-iseng itu tidak di bukunya Bagas sehingga Bagas menyobek bukunya Bella ya. Kemudian kamu punya alasan, mengapa kamu sampai menyobek bukunya Bagas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Dengan pertanyaan apa tadi? Kesepakatan apa yang telah kamu langgar? Kemudian kamu ingin menjadi manusia atau orang yang seperti apa? Apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Ya, jadi kan mereka mengakui sendiri kemudian melakukan solusi itu dengan keinginannya sendiri. Dia sudah merasa bersalah kemudian, oh iya pak saya harus minta maaf, oh iya pak saya harus menggantikan bukunya Bagas. Itu muncul dari idenya sendiri, bukan yang menyuruh Pak Guru atau Bu Guru. Sehingga motivasi intrinsik yang kita harapkan itu betul-betul bisa dilakukan oleh anak, dan kita, posisi kita sebagai manajer menggunakan teori restitusi. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari ke-6 topik yang sudah kita simak bersama tadi, ya, tentang budaya positif, yang nanti mudah-mudahan dari topik budaya positif ini untuk yang kelas kurikulum merdeka nanti segera menyusun keyakinan kelas dengan teori yang sudah ada, pakai T atau pakai J ya. Nanti mereka bisa menempel itu di papan kelasnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak di video-video yang sudah beredar di YouTube itu ya, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas yang menarik gitu, sehingga mengena. Jadi mereka melaksanakan kegiatan di kelas itu dengan sukarela, dengan motivasi yang timbul dari keinginan sendiri, ataupun mungkin dia melakukan pelanggaran, dia menyadari bahwa dia yang harus melakukan perbaikan, bukan disuruh kita atau dihukum oleh Pak Guru. Mungkin ini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, sudah pas? Ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada tingkah laku saya dan tutur kata saya yang tidak kesalahan penggalih, ya mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Saya Christian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya penutup. Marilah kita tutup bersama acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mari kami hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara diseminasi disiplin positif oleh Bapak Sutopo SPD, calon guru penggerak angkatan 9 telah kita lalui bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak. Sukses.